Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Barinda Uriko Derwada dengan NRP 5026221133. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 5 yaitu indexing yang akan membahas tentang pengertian indeks dalam RDBMS, indeks dengan primary key, dan filtered index. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian indeks dalam RDBMS menggunakan 4W1H. Nah, apakah itu indeks dalam RDBMS? Indeks dalam RDBMS adalah struktur tambahan yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Indeks ini seperti daftar isi dalam sebuah buku yang memungkinkan akses lebih cepat ke informasi yang dibutuhkan tanpa harus memeriksa setiap halaman satu persatu. Indeks biasanya diterapkan pada satu atau lebih kolom dalam tabel untuk mempercepat operasi query. Nah, kemudian mengapa indeks itu penting? Indeks penting untuk meningkatkan performa query select dalam database. Tanpa indeks, query harus memindai seluruh tabel untuk menemukan baris yang relevan, yang bisa sangat lambat, terutama untuk tabel dengan banyak data. Dengan indeks, database dapat langsung menuju ke lokasi data yang relevan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan hasil query. Nah, kemudian, siapa yang menggunakan indeks? Nah, indeks ini biasanya digunakan oleh pengembang aplikasi dan administrator basis data. Pengembang aplikasi menggunakannya untuk memastikan bahwa aplikasi mereka berjalan dengan cepat dan efisien. Sementara administrator basis data menggunakannya untuk mengoptimalkan kinerja sistem basis data dan memastikan bahwa query berjalan dengan cepat dan efisien. Kemudian, kapan indeks ini diterapkan? Indeks ini biasa dipakai saat merancang skema basis data dan ketika mengoptimalkan kinerja query. Pada tahap perencanaan, pengembangan, dan administrator basis data akan mengidentifikasi kolom-kolom mana yang sering digunakan dalam kondisi where, join, order by, dan atau group by, dan kemudian menerapkan indeks pada kolom-kolom tersebut. Setelah itu, indeks dapat ditambahkan atau diubah setelah basis data beroperasi jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Nah, kemudian bagaimana indeks itu diterapkan? Indeks diterapkan dengan membuat indeks pada kolom yang sering digunakan dalam kondisi where atau operasi lainnya. Dalam SQL, ini bisa dilakukan dengan perintah seperti create index untuk membuat indeks baru pada tabel tertentu. Misalnya, ini adalah query-nya create index IDX customer name on customer name. Nah, selain itu terdapat juga beberapa jenis indeks yang dapat digunakan, yaitu contohnya B3 index. Nah, jenis indeks ini paling umum digunakan, cocok untuk range queries. Kemudian hash index ini digunakan untuk pencarian yang sangat cepat tetapi tidak mendukung range queries. Kemudian clustered index ini menyusun data fisik dalam tabel berdasarkan nilai kolom yang diindeks. Hanya satu cluster indeks per tabel. Kemudian non-clustered index itu menyimpan indeks terpisah dari data fisik tabel, memungkinkan beberapa non-clustered index per tabel. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis-jenis indeks dalam RDBMS. Yang pertama yaitu primary index. Ini adalah jenis indeks yang dibuat secara otomatis oleh sistem basis data pada kolom primary key dari sebuah tabel. Indeks ini menjamin bahwa setiap nilai dalam kolom kunci utama adalah unik dan tidak ada nilai yang nol. Primary index seringkali berupa clustered index di mana data fisik dalam tabel diurutkan berdasarkan nilai kunci utama. Dengan kata lain, primary index tidak hanya mempercepat pencarian data, tapi juga menentukan urutan fisik penyimpanan data dalam tabel.
Kemudian yaitu secondary index. Dikenal juga sebagai non-clustered index, adalah indeks tambahan yang dibuat pada kolom atau kombinasi kolom selain kolom kunci utama. Secondary index memungkinkan pencarian cepat berdasarkan nilai kolom yang tidak merupakan bagian dari kunci utama. Indeks ini tidak mengubah urutan fisik data dalam tabel, melainkan menyimpan referensi terpisah ke baris data. Secondary index sangat berguna untuk meningkatkan kinerja query yang sering menggunakan kolom tertentu dalam klausa where atau join. Kemudian yang ketiga, unique index adalah jenis indeks yang memastikan bahwa nilai kolom dalam kolom yang diindeks adalah unik dan di seluruh tabel. Tidak seperti primary index, unique index dapat diterapkan pada kolom yang bukan kunci utama. Unique index dibuat untuk mencegah duplikasi antara di kolom tertentu. Misalnya pada kolom email atau nomor telepon dalam tabel pengguna. Jika ada upaya untuk memasukkan nilai duplikat ke kolom yang diindeks sebagai unik, sistem basis data akan menolak operasi tersebut. Nah, secara keseluruhan, berbagai jenis indeks ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan kerja query dalam RDBMS dengan cara yang berbeda, menyesuaikan kebutuhan spesifikasi dari aplikasi basis data tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dinugraha dari NRP 5026221119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks menggunakan primary key. Jadi, sebelumnya, indeks adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dalam sebuah tabel di database. Primary key adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Indeks menggunakan primary key adalah ketika sebuah tabel memiliki primary key, secara otomatis sebuah indeks unik akan dibuat untuk kolom tersebut. Contohnya, pada sebuah tabel mahasiswa, terdapat kolom NRP yang merupakan primary key dalam tabel tersebut. Maka, akan diberikan indeks unik pada kolom NRP untuk memfasilitasi pencarian cepat pada query data yang ada nantinya. Selanjutnya, mengapa kita perlu menggunakan indeks dengan menggunakan primary key? Jadi, yang pertama yaitu peningkatan kecepatan pencarian. Menggunakan indeks dengan primary key memungkinkan pencarian data menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Indeks berfungsi seperti daftar isi dalam buku yang mempermudah menemukan informasi tanpa harus membaca seluruh halaman. Dalam konteks database, indeks memungkinkan sistem untuk menemukan baris data dengan cepat tanpa harus memindahi seluruh tabel, yang sangat penting ketika bekerja dengan tabel besar yang berisi banyak baris data. Kemudian kedua yaitu menjamin keunikan data. Primary key memastikan bahwa setiap nilai dalam kolom tersebut adalah unik dan tidak nol. Ini berarti setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik serta mencegah adanya duplikasi data. Dengan adanya primary key, integritas data terjamin karena tidak ada dua baris yang dapat memiliki nilai yang sama pada kolom primary key. Hal ini sangat penting untuk menjaga keakuratan dan keandalan data dalam sistem. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja operasi join. Indeks pada primary key meningkatkan kinerja operasi join antara tabel-tabel yang berelasi. Ketika tabel lain memiliki foreign key yang berhubungan dengan primary key, operasi join dapat dieksekusi dengan lebih efisien. Database Query Optimizer menggunakan informasi dari indeks primary key untuk merencanakan dan mengeksekusi query dengan lebih baik, sehingga operasi join menjadi lebih cepat dan efisien, terutama ketika bekerja dengan database yang kompleks. Selanjutnya yang keempat yaitu pengurutan data yang efisien. Data dalam tabel sering diurutkan berdasarkan primary key yang membantu dalam operasi yang membutuhkan data terurut seperti pencarian range dan pembuatan laporan yang terurut. Dengan adanya indeks pada primary key, pengurutan dan pengambilan data menjadi lebih cepat dan efisien.
Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana data harus diakses dalam urutan tertentu untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan operasi database. Lalu, kapan kita perlu menggunakan indeks dengan primary key? Yang pertama, ketika kita memiliki tabel dengan data yang unik. Kita perlu menggunakan indeks dengan primary key ketika tabel membutuhkan kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris. Primary key memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dari setiap entry dalam tabel dan dapat diakses secara unik. Contoh penomorannya, contoh penerapannya adalah tabel dengan data seperti nomor identifikasi karyawan, nomor induk mahasiswa, ataupun nomor pesanan. Nomor dua yaitu terdapat operasi pencarian yang sering dilakukan. Jika tabel sering dilakukan untuk operasi pencarian data berdasarkan kolom tertentu, menggunakan primary key sangat disarankan. Indeks pada primary key mempercepat pencarian data sehingga sistem dapat mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Hal ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti sistem e-commerce atau aplikasi keuangan. Lalu keuntungan dan kerugian menggunakan indeks. Keuntungan menggunakan indeks yaitu yang pertama, tentu saja peningkatan kecepatan pencarian. Indeks akan mempercepat operasi pencarian dengan memungkinkan sistem database menemukan baris data yang relevan tanpa harus memindai keseluruhan dari isi tabel. Selanjutnya yaitu pengurutan data yang efisien. Indeks memungkinkan pengurutan data yang lebih cepat dan efisien saat menjalankan query yang memerlukan data terurut. Kerugian menggunakan indeks yaitu yang pertama, konsumsi ruang penyimpanan tambahan. Jadi indeks ini membutuhkan ruang penyimpanan tambahan di database untuk menyimpan struktur indeks itu sendiri. Selanjutnya yaitu kompleksitas manajemen indeks. Mengelola indeks bisa saja menjadi kompleks, terutama dalam sistem dengan banyak tabel dan juga banyak indeks. Lalu di mana kita bisa menggunakan indeks dengan primary key? Kita ada menggunakan indeks pada beberapa sistem manajemen database atau DBMS seperti Azure Data Studio dan juga SQL Server Management Studio atau SSMS. Untuk skenario penggunaannya, kita dapat menggunakan indeks dengan primary key pada database baru ataupun pada sebuah tabel yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja dan integritas data. Selanjutnya kita menuju ke demonstrasinya. Jadi di sini kita akan membuat cluster primary key menggunakan indeks. Jadi di sini kita sudah melakukan run pada kode ini. Pada indeks juga kita sudah menemukan cells pk underscore cells underscore overlays. Jadi apa sih cluster indeks itu? Cluster indeks merupakan indeks yang mengatur data fisik dalam tabel berdasarkan urutan dari kolom yang diindeks. Jadi hanya satu cluster indeks saja yang bisa ada dalam sebuah tabel karena mengatur urutan fisik dari data. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghapus primary key-nya. Jadi di sini nantinya pasti primary key-nya sudah tidak ada atau sudah dihapus. Kita cek di sales order lines index. Nah, di sini primary key constraint-nya sudah hapus. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan non-cluster primary key. Nah, di sini udah ada eh, primary key baru bernama sales pk underscore sales underscore underlines, di mana di sini adalah non-clustered index. Jadi, apa bedanya cluster index dan non-cluster index? Untuk non-cluster index sendiri, dia itu membuat salinan logis dari data yang diurutkan berdasarkan kolom yang diindeks, tetapi tidak mengubah urutan fisik data dalam tabel. Jadi, sebuah tabel itu bisa untuk memiliki beberapa non-clustered index. Jadi kesimpulannya, clustered index itu pertama akan mengubah urutan fisik data. Untuk setiap tabel hanya memiliki satu cluster index dan biasanya akan lebih cepat untuk melakukan operasi yang memerlukan pengurutan atau rentang data.
Sedangkan untuk non-clustered index, ini tidak akan mengubah urutan fisik pada data, dan juga bisa lebih dari satu per tabel yang memiliki indeks tersebut. Biasanya, non-clustered index akan membantu pencarian yang cepat tanpa mengubah urutan secara fisik. Sekian penjelasan saya mengenai indeks menggunakan primary key. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Arif Arsyad dengan nomor p 5026221015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mengenai materi filter index. Yang pertama, apa itu filter index? Yaitu filter index adalah indeks yang hanya mencakup subset data tertentu dalam tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam clause aware. Nah, lalu kapan sih filter index ini itu digunakan? Nah, filter index ini itu digunakan ketika agar query kita itu kan menjadi efisien. Nah, kapan query kita itu menjadi efisien jika menggunakan filter index itu ketika hanya sebagian kecil dari data dalam tabel sering diakses atau dirubah dan juga ketika query sering menggunakan kondisi yang sama dengan clause aware pada filter index. Nah, filter index menjadi tidak efisien eh, ketika sebagian besar data dalam tabel sering diakses atau dirubah. Dan juga ketika kondisi dalam clause aware pada filter index sering digunakan dalam query. Nah, eh, sebagian, nah ini tuh tidak efisien karena sebagian besar dalam data sering diakses atau dirubah itu karena akan memperlambat update, delete, dan juga insert. Lalu filter index ini itu juga ketika tidak digunakan, maka itu tidak efisien. Lalu, kenapa sih kita menggunakan filter index? Nah, karena memiliki banyak keuntungan. Yang pertama itu kinerja query menjadi lebih baik, eh, karena filter index ini itu mengurangi jumlah data yang perlu diisikan dalam query. Lalu penggunaan ruang yang lebih efisien karena mengurangi ruang penyimpanan yang diperlukan, eh, karena hanya subset data yang diindeks. Lalu waktu pemeliharaan yang lebih singkat, filter index ini itu memelihara indeks yang lebih cepat karena ukuran indeks yang lebih kecil. Lalu di samping keuntungan itu terdapat kerugian yaitu keterbatasan penggunaan. Filter indeks ini tidak cocok untuk tabel di mana sebagian besar data sering diakses atau dirubah. Dan juga manajemen yang kompleks karena filter indeks ini itu memerlukan pemahaman yang baik tentang pola akses data untuk diimplementasikan secara efektif. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan filter index dan bagaimana cara kerja filter index itu? Nah, jadi filter index itu sintaksnya create index, itu nama filter indexnya dan on tabel name dan kolom yang akan diindekskan. Lalu di bawahnya terdapat where condition untuk mengisi kondisinya bagaimana. Nah, penggunaan indeks dalam query itu jadi seperti ini. Nah, ketika query dijalankan dengan kondisi yang sesuai dengan clause where pada filter index, maka filter index itu akan digunakan. Nah, tetapi jika tidak memenuhi kondisi where pada filter index, maka mesin database ini itu akan mencari indeks lainnya terlebih dahulu. Nah, ketika indeks lainnya itu juga tidak ada atau tidak dapat digunakan, maka mesin database ini akan melakukan scan tabel secara penuh. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana filter indeks itu. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode yang telah saya buat ini. Yang pertama itu drop index. Jika ada indeks ini, K1 dan K2, ini untuk menghapus indeks karena tadi saya sudah mencobanya. Lalu di sini kita buat tabel terlebih dahulu yaitu tabel sementara. Di sini saya membuat tabel sementara yaitu sales order detail 1 dan sales order detail 2. Lalu membuat indeks. Yang pertama itu create index. Ini nama indeksnya.
tes satu dan tes 2 yang yang diambil dari tabel sales order detail dan eh, mengambil kolom order quantity dan juga include sales order detail ID, product ID, dan unit price. Nah, lalu untuk yang di indeks kedua yang bernama tes 2 yang diambil yang kita taruh pada tabel sales order detail yang akan mengindekskan kolom order quantity dan juga diikuti oleh sales order detail ID, product ID, dan unit price. Di mana kondisinya yaitu ketika order quantity-nya itu di lebih dari 5. Di sini terdapat main query yaitu seperti biasa, select dari kolom sales order detail ID, product ID, order quantity, dan juga unit price. Diambil dari tabel sales order detail dan juga dengan kondisi ini order quantity lebih dari 5 untuk main query yang untuk main query pada tabel sales order detail 2 itu sama saja dan alternatif query-nya itu yang membedakan itu hanya di where-nya kondisinya order quantity ini kurang dari 4. Nah, saya akan membuktikan bahwa filter index itu akan sangat cepat bahwa query ini tuh sama dengan isi dari query ini tuh sama dengan indeks ini, kondisi indeks. Tetapi akan lebih buruk atau sama saja tidak menggunakan indeks ketika kondisinya itu berbeda dengan indeks di query. Oke, di sini saya akan mempraktekkan, saya akan membagi dua terlebih dahulu. Bentar. Eh, Oke, nah di sini saya akan menghapus indeksnya terlebih dahulu karena saya telah mencobanya. Oke, sukses dan saya akan membuat tabel pertama. Ya, itu karena saya tadi sudah membuatnya. Tabel kedua karena saya sudah membuatnya. Lalu, ya saya akan membuktikan terlebih dahulu eh, pada sebelum menggunakan indeks. Nah, ini saya jalankan query-nya. Nah, jangan lupa dipencet ini terlebih dahulu agar nanti informasinya itu dapat. Oke, ini kan pada query pertama itu terdapat kondisi tetapi pada indeks. Oh ini masih belum menggunakan indeks. Maaf. Oke, saya akan catat operator cost, IO cost, sub-tree cost, dan CPU cost-nya. 0,044, 2, 1. Eh, 0,038, 0,0. Nah, untuk yang tabel kedua harusnya sama.
Bukan satu 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 nomor dua nomor dua satu tiga tiga. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan indeks. Nah, tujuannya untuk sangat hasil, saya akan nah, di sini dapat dilihat bahwa bahwa jika oke, dapat dilihat bahwa ketika indeks ini itu tidak sama dengan query, maka dia itu sama saja tidak menggunakan query, tidak menggunakan filtered index. Nah, tetapi ketika query ini itu sama dengan filtered index, uh, ini kan setelah menggunakan indeks, ini kan sebelum menggunakan. Nah, ketika uh, filtered itu filtered index itu sama dengan query, maka hasil yang di maka query ini itu sangat-sangat optimal dan sangat-sangat cepat untuk dilakukan sehingga untuk setiap cost ini kepotong banyak ini dengan ini. Nah, tapi ketika beda sekali saja ini menghasilkan cost yang sama. Jadi memang filter indexing itu kelemahannya harus harus sesuai dengan query-nya. Nah, lalu untuk tes yang kedua saya akan hapus dulu indeksnya dan saya akan coba alternatif indeks. 0,45.
405 405 0,29 0,109. Oke, ini sebelum menggunakan indeks itu sekian, dan setelah menggunakan indeks berarti kita nyalain dulu indeksnya, execute. Kalau saya akan coba satu-satu. 402 terus 93 402. Nomor satu empat. Nah, jadi ketika where eh, ketika kondisi pada indeks ini tuh tidak sama dengan query, maka eh, sistem ini tuh tidak mesin database ini tuh tidak membaca indeksnya. Jadi sistem database ini tuh akan men-scan tabel untuk keseluruhan kolom, untuk keseluruhan isi. Nah, maka dari itu ini pada sebelum menggunakan indeks dan setelah menggunakan indeks ini itu selalu sama, dan ini tuh juga selalu sama, tidak menjadi optimal, tidak menjadi lama, jadi kurang efisien saja. Nah, dari yang telah saya praktekkan itu didapat kesimpulan bahwa filter indeks ini itu dapat mengurangi subtree cost dan operation apabila indeks mencakup query yang dimaksud. Namun jika indeks tidak mencakup query, SQL Server akan melakukan tabel scan dan yang dapat mengurangi performa. Dan cluster indeks lebih efektif untuk query yang tercakup oleh filtered index. Tujuan dari clause include adalah untuk leverage index scan atau indexing, menghindari akses tabel langsung atau menjaga performa. Nah, klausa include itu memungkinkan data kolom dimasukkan hanya di leaf node tanpa masukkan ke brush node. Karena ada beberapa kasus di mana kolom tertentu tidak perlu berada di brush node karena bukan kolom kunci, data di include tidak diurutkan sehingga kurang berguna untuk sorting. Nah, lalu penggunaan include itu sebaiknya diterapkan ketika kolom hanya berkaitan dengan klausa select dan hindari jika berkaitan dengan klausa where, join, atau group. Penggunaan include secara bijak dapat memperkecil ukuran indeks karena kolom hanya dimasukkan ke leaf node. Disarankan agar rancangan sistem menggunakan index only scan untuk performa terbaik karena subtree cost
dari index only scan lebih baik dibandingkan SQL Server harus mengakses tabel asli. Nah, lalu untuk kesimpulan berikutnya yaitu kelebihan dari filter index itu akan sangat optimal jika digunakan dalam rentang kategori yang sesuai. Namun efektivitasnya akan menurun bahkan tidak berguna jika digunakan di luar rentang kategori data tersebut. Seperti yang telah tadi saya contohkan bahwa ketika indeks yang digunakan itu berbeda dengan query, maka itu akan tidak digunakan oleh mesin database sama sekali. Nah, lalu indeks tidak boleh terlalu banyak digunakan dalam satu tabel. Idealnya maksimal 5 indeks per tabel. Meskipun indeks dapat mempercepat pembacaan data, terlalu banyak indeks dapat memperlambat operasi update, delete, dan insert. Karena SQL Server harus secara otomatis memelihara indeks-indeks tersebut. Jadi banyak yang harus diurus oleh SQL servernya seperti itu. Nah, lalu indeks yang paling optimal itu bukanlah indeks yang efektif di satu query saja, tapi efektif di berbagai query atau bisa dibilang juga indeks yang sering digunakan oleh usernya. Jadi seperti itu. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.